COVID-19 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Akibatnya, mulai dari industri perusahaan menerapkan work from home atau WFH, instansi pendidikan yang menggunakan sistem belajar secara daring. Namun, beda halnya dengan masyarakat yang berdagang. Mereka tetap berjuang. Langit belum menampakkan ewok sinar mentari. Ketika matahari mulai berjalan ke peraduan sejauh mata memandang, semua kalangan malah melintang di pasar. Berdua dengan waktu, menembus dinginnya pagi. Riuh pedagang mencari para pelanggan yang akan barang dagangannya. Riuh penuh harapan dari para pedagang demi menyambung hidup. Kesepakatan sering terjadi walau harga terlalu miring bagi pedagang. Namun demi sesuap nasi mereka rela. Semua kalangan berkumpul. Mereka yang kaya maupun mereka yang miskin. Bahkan mereka yang telah lanjut usia menghangatkan suasana pasar. Bercampur riuh suara tawar-menawar telah memberikan atmosfer tersendiri. Senyum sederhana mereka terpancar harapan keikhlasan menjalani hidup. Mereka jajakan menunggu para peminatnya. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah orang lanjut usia yang tetap setia dengan pekerjaannya, yang telah dilakoni sejak puluhan tahun lalu. Kios-kios yang usang, jalanan yang becek menjadi saksi bisu bahwa pasar tradisional telah berlangsung sejak lama. Mereka bergelut dengan waktu demi kelangsungan hidup untuk anak dan cucu. Tak peduli mereka tak cukup tidur, yang terpenting mereka bisa makan hari ini. Bapak siapa Pak? Suryono. Suryono. Sejak kapan Bapak berdagang di pasar? Oh, udah lama ya. Ini kan pasar baru ya, udah berjalan 3 tahun di sini. Sebelumnya kan di sana seberang tuh. Iya. Saya hampir 10, ya, hampir 13 tahun juga sampai. Lama lah. Nah, selama pandemi COVID ini, bagaimana omset yang Bapak dapatkan sehari-hari? Saya sih alhamdulillah ya, semenjak ada pandemi ini ada sedikit keuntungan dari online. Saya kebetulan kan ada waktu itu kan saya nyebar ini juga ya, nyebar share untuk apa, antar pesanan. Iya. Alhamdulillah jalan, dan kalau saya sendiri sih nggak ada ini ya, nggak ada pengaruh ya. Ya mungkin kalau ada lah yang pengaruh bagi yang lain ya. Tapi saya sendiri alhamdulillah nggak terlalu pengaruh. Alhamdulillah ya Pak, jadi tetap konsisten ya Pak ya. Nah, mengenai berbicara COVID di sini, di pasar ini selama pandemi ini adaptasi apa yang sering masyarakat lakukan terhadap virus ini untuk dapat mencegah ini? Ketika masyarakat atau pembeli barang dagangan Bapak, bagaimana? Apakah menggunakan protokol kesehatan
Jakarta atau mereka tidak terlalu peduli karena dengan berbagai media yang memberitakannya gitu? Kalau lihat dari realitanya sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada perbedaan ya. Mungkin kalau kita lihat dari pengunjung mungkin ada persentasenya mungkin sekitar ya antara 70-30 lah yang mentaati protokol kesehatan, yang pakai masker kan. Kalau di masalah jaga jarak sih mungkin ya ini masih jaga jarak lah ya. Pedagang-pedagang juga saya lihat juga nggak terlalu ini ya, paling ya sekitar itu tadi. Ada yang taat, ada yang enggak. Iya. Lalu umumnya pembeli ini masyarakat biasa atau pedagang juga yang membeli barang-barang Bapak ini? Iya, tapi waktu ya. Biasanya kalau waktu orang-orang untuk jual itu paling antara jam-jam 1 malam itu udah mulai aktif. Mulai 1 sampai jam-jam habis subuh. Biasa kalau orang-orang untuk makan sih ya siang ya. Habis jam-jam 6, jam 7, jam sampai sekarang. Bapak mulai berjualan itu sejak jam berapa sampai jam berapa? Saya mulai jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Tapi ada juga yang ada itu ya dari malam ya. Dari malam. Jam 1 ada, yang jam 12 sudah ada. Beda-beda sih di sini. Lalu Bapak merasa takut nggak sih Pak selama adanya pandemi ini, dengan adanya virus ini, sehingga kita harus menjalankan protokol kesehatan dan kita tidak terlalu aware, tidak terlalu peduli dengan protokol tersebut. Apakah Bapak merasa takut dengan virus ini atau bagaimana? Kalau takut sih ada ya sedikit ya. Cuman ya itu tadi ya bang saya tadi bilang ya, karena dari pihak ini pun juga nggak terlalu ketat ya kan. Teguran pun bahkan tidak ada. Terus kemudian juga ada berita-berita, ada informasi-informasi yang agak simpang siur. Nah, itu kan juga membuat orang jadi timbul kepercayaan jadi kurang gitu ya. Nah, itu ya masalah seperti itu. Kalau masalah takut ya itu takutlah ada penyakit ya. Adalah takut. Cuma ya, tapi saya nggak terlalu ini gitu. Biasanya. Yang penting sehat ya. Itu Bisa beradaptasi dengan baik. Iya. Kemudian harapan apa sih yang Bapak ingin kedepannya supaya virus ini hilang? Gimana? Harapan seperti apa yang Bapak inginkan untuk kedepannya agar tetap konsep Bapak pun tidak terlalu menurun? Walaupun tadi Bapak bilang mengatakan konsisten, cuma harapan apa yang Bapak inginkan kedepannya supaya pandemi ini cepat berlalu atau bagaimana? Kedepannya sih ya saya pikir untuk petugasnya juga supaya kalau memang ini benar ya virus ya memang ada gitu. Sebenarnya dari pemerintah juga harus tegas lah, tegas lah ya, supaya masyarakat itu juga kepercayaannya ini yang ada gitu. Tapi kalau misalnya dari ini juga begitu ya saya rasa juga sulit untuk memberikan masyarakat nih konsisten juga dengan menghadapi ini gitu ya kan. Saya pikir itu. Kalau saya sendiri sih biasa-biasa aja sih, nggak biasa-biasa aja. Mohon maaf, Ibu dengan siapa? Bu Emi. Usia berapa, mohon maaf? Ya? Usia berapa? Emi. Usianya berapa? Usianya 58. Ibu sebagai pembeli di sini? Iya. Ibu beli apa tadi? Saya beli semua sayuran yang ada di sini. Di sini Ibu beli ke sini itu jam berapa? Nggak tentu kalau ini kesiangan ya, karena Kesiangan. saya itu pedagang malam, jadinya pagi jam 3 saya baru mulai tidur. Ini jadi kesiangan, biasanya saya jam 6 udah di pasar. Apakah Ibu selama kesini selalu menggunakan protokol kesehatan, semisal masker Iya, atau apa? Pasti itu. Dan Ibu merasa takut nggak Bu berdatangan ke tempat ramai, kemudian banyak sekitar yang tidak menggunakan protokol kesehatan? Merasa nyamankah atau bagaimana? Gini, saya yang penting diri saya saja. Kalau untuk yang lain terserah. Kalau saya tetap menggunakan masker, mengikuti protokol yang lagi
jalan sama ini pemerintah gitu aja. Jadi antaranya yang lain mau pakai masker apa itu, yang penting saya sendiri jaga itu tadi gitu. Lalu pandangan Ibu mengenai masyarakat di sini, masih banyak yang tidak menggunakan masker, masih banyak yang tidak aware dengan adanya COVID ini, masih banyak yang tidak peduli bahkan, Bu. Bagaimana pandangan Ibu? Kalau menurut saya sih salah juga ya. Iya, soalnya kita itu hidup bermasyarakat ya, bernegara, jadinya kita ikut apa yang pemerintah perintahkan, pasti itu baik kan gitu. Betul. Menurut saya gitu, Iya. tapi kan orang punya pandangan masing-masing. Begitu. Mohon maaf tadi dengan Ibu siapa? Emi. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Kedua, sudah lama sekali ya Bu. Di sini masyarakat di sini menurut Ibu apakah mereka aware atau peduli terhadap protokol kesehatan di sini atau bagaimana ketika membeli barang Ibu? Peduli. Semua masyarakat yang membeli ke dagangan Ibu ini menggunakan protokol kesehatan semua. Ada juga. Lalu Ibu merasa ketakutan nggak sih Bu di seperti ini, keadaan seperti ini? Lalu omset Ibu selama pandemi ini bagaimana? Apakah merosot atau konsisten atau bagaimana? Saya mah biasa aja kayaknya. Biasa aja, tetap konsisten ya Bu. Yang lain ya. Kemudian Ibu berdagang di sini dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Dari jam 2 sampai jam kadang sampai jam 12. Dari jam 2 pagi? Dan jam 2 malam. Oh, dari jam 2 pagi. Udah cukup. Terima kasih Ibu. Usia berapa? Saya 36. Berasal dari mana Ibu? Saya tinggal di sini Ciledug sih, tapi asli Jawa Timur. Sebagai pembeli, Iya betul. Ibu selalu menggunakan protokol kesehatan. Kalau saya selalu memakai masker dan bawa hand sanitizer. Lalu bagaimana pandangan Ibu terhadap masyarakat ini yang masih banyak tidak menggunakan protokol kesehatan? Iya sih betul, itu maksud saya di sini kalau saya bilang ketertibannya masih sangat rendah gitu. Pedagang banyak yang nggak pakai masker, pembeli pun seperti itu, apalagi hand sanitizer kayaknya mereka juga nggak peduli gitu kan. Jarak juga sama sekali tidak diperhatikan gitu. Jadi saya kurang tahu bagaimana penertiban sebaiknya di sini gitu. Tapi memang menurut saya nggak jalan, protokol kesehatan di pasar nggak jalan sama sekali gitu. Lihat aja di sini berapa persentase orang yang pakai, misalnya di antara 10 orang mungkin yang pakai tertib itu ya mungkin hanya 50% nggak sampai gitu. Kalau jarak udah pasti nggak bisa terkontrol nih gitu. Sebenarnya juga agak takut gitu saya ke pasar, cuman nggak ada pilihan lain karena saya kerja jadi Lalu ada nggak Bu dari petugas keamanan di sini yang sering memberikan teguran kepada masyarakat? Saya tidak pernah mendapatkan teguran apapun terkait protokol kesehatan di pasar ini. Sudah itu aja Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Boleh perkenalkan nama terlebih dahulu, namanya siapa dan jabatannya seperti apa, bertugas menjadi apa? Oke, perkenalkan
saya Sersan 2 Tubroni. Asal satuan saya dari Yonkes atau Kostrad. Kebetulan kami ditugaskan bantuan untuk prokes ini ke Kodim Tangerang sini. Dalam hal ini saya ditugaskan di Koramil 04 Ciledug. Untuk lokasi dari ke Koramil 04 Ciledug ini kami ada di 3 tempat. Yang pertama Pasar Barokah sini, yang kedua Pasar Lembang, Terminal Lembang Akap, yang ketiga ada di Pasar Saraswati. Begitu untuk lokasinya. Bapak bertugas untuk mengawasi masyarakat atau bagaimana tugas Bapak di sini? Untuk tugas kami di sini ditugaskan untuk mengawasi dalam pelaksanaan protokol kesehatan ataupun kedisiplinan masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID ini, gitu. Begitu. Bagaimana pandangan Bapak selama di sini melihat masyarakat yang tidak aware terhadap dirinya sendiri bahkan orang lain sehingga mereka tidak menggunakan protokol kesehatan, misalkan masker seperti itu? Kalau pandangan kami atau misalnya teknik mungkin ya. Kalau teknik yang kami lakukan karena disinyalir gitu kan, pasar ini banyaknya komunitas ataupun istilahnya perhubungannya warga lah gitu kan. Dalam hal ini pun wawasan ataupun pengetahuan masyarakat berbeda-beda. Jadi ada kalanya ketika mereka melakukan ataupun pakai masker, jaga jarak, mereka dengan berasumsi yang lain. Apa karena kebutuhan ataupun istilahnya karena hal sebagainya gitu kan. Jadi mungkin sebenarnya sih agak berat juga gitu kan tugasnya, karena kan tiap hari kadang bertemu dengan orang-orang yang berbeda, ya tadi itu status masyarakat. Begitu. Lalu sanksi apa yang Bapak berikan atau teguran seperti apa yang Bapak berikan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan protokol kesehatan? Kalau sanksi yang kami berikan, yang pertama sanksi paling untuk teguran dulu. Setelah teguran, kalau istilahnya dia agak susah tegur atau kayak gini, kadang kami memberikan teguran fisik, misalkan push up ataupun nyapu. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menyiksa dan sebagainya, hanya mengingatkan pentingnya ataupun bahayanya virus COVID ini, baik dari dia ataupun bagi keluarganya. Karena kan perputaran pasar ini karena dia berangkat ke pasar tidak tahu dan kayak gimana nya, baik seperti itu. Ataupun kalau toh istilahnya kebetulan kita menemukan warga yang tidak ini, kami pasangkan masker. Begini loh cara ini itu gitu kan. Ataupun teknik cara mereka pakai masker dan jarak yang kita, misalkan teknik berbelanja. Kadang kalanya kita harus mengatur jarak, Bu, nanti masuk dari ini dari lokasi masuk kendaraan parkir di sini dan kami koordinasi dengan tukang parkir, nanti cuci tangan di sini, berbelanja versi berbelanja pun kami atur. Namanya tegurannya untuk sementara yang kami lakukan itu teguran lisan dulu. Ketika lisan tidak ini baru kami ya tadi tujuannya suruh fisik begitu. Tapi fisik itu bukan untuk ini hanya untuk mengingatkan. Kadang kami untuk menyanyikan lagu kebangsaan atau istilahnya teguran sosial bagi mereka begitu. Kemudian sarana dan prasarana seperti apa yang Bapak berikan kepada masyarakat agar mereka tetap menjaga protokol kesehatan, misalkan ada hand sanitizer di setiap pedagangnya, apakah bagaimana? Soalnya yang kami lihat tadi tidak ada sama sekali. Kalau untuk sarana prasarana, karena memang kami akui gitu kan, kesusahan atau kendala dalam untuk setiap pedagang memang agak berat gitu kan. Namun kami ketika tempat-tempat di beberapa titik yang kiranya keluar masuk, karena yang kami menjaganya kan gini, ketika misalkan di perjalanan kami mengadakan razia pemasangan masker gitu kan. Nah ketika masuk ke sini di pintu masuk atau di pintu keluar kita disediakan tempat cuci tangan. Jadi salah satu teguran kayak tadi itu bentuk fisiknya langsung kita arahkan, Bu, cuci tangan sana, begini cara cuci tangan. Cuci tangan yang baik secara ini gitu kan, secara medis. Bahkan kami pernah mengajarkan kepada pengunjung sini sebenarnya sih teknis seperti wudu gitu, Islami gitu yang kami gunain gitu. Kemudian harapan seperti apa yang Bapak harapkan ke depannya agar masyarakat tetap peduli terhadap sesama dan mungkin untuk COVID ini ada bagaimana pandangan ke depannya, harapannya seperti apa? Kalau harapan kami di
di sini sampai di sini tuh intinya kepada warga, mari kita sama-sama berjibaku atau istilahnya gotong royong menjaga supaya gimana virus ini bisa dicegah, dan kita menggugah kesadaran masing-masing minimal gitu kan, kalau dia tidak ke orang lain minimal jaga kesehatan dirinya gitu. Jadi harapan kami, mari kita tingkatkan kedisiplinan minimal masker ataupun kebersihan masing-masing. Terima kasih Bapak, cukup seperti itu. Oke, terima kasih, sama-sama. Untuk keselamatan, panas tak dirasakan, hujan tak dihiraukan untuk tujuan yang satu, ialah agar negeriku bebas dari belenggu. Meski sebagian menutup telinga tentang apa yang sedang disuarakan, percayalah, tindakan yang kecil akan berdampak besar untuk apa yang ada di sekelilingnya. Seberat apapun beban di hidupmu, sempatkanlah bersyukur setiap kali kita memulai hari. Seperti tiba saatnya kau sedang menyantap sarapanmu, dan sarapanmu tak terasa hambar di lidahmu. Percayalah, ini tidak akan lama jika kita mematuhi semua anjuran yang ada.